Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Waalaikumsalam dosen Pemangku SCM. Pada hari ini kami akan memaparkan materi teknologi logistik manajemen. Di next. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Nabila. Boleh dilanjut teman-teman? Perkenalan. Perkenalkan nama saya Nabila Anggraini. Perkenalkan nama saya Muhammad Guntur. Perkenalkan nama saya Kiptia Umaro. Perkenalkan nama saya Muhammad Putra Pratama. Oke, baik. Setelah perkenalan, kami akan lanjut ke materinya nih. Boleh di next. Nah, yang pertama itu peran sektor logistik. Di next. Nah, peran logistik dalam e-commerce nasional. Sektor logistik berperan penting dalam mendukung percepatan dan pengembangan sistem perdagangan melalui nasional berbasis elektronik atau e-commerce. Berdasarkan PP Presiden nomor 74 tahun 2017, logistik menjadi elemen kunci dalam roadmap e-commerce nasional. Utamanya, yang pertama, penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mengelola dan menyediakan layanan logistik, memastikan aliran barang dan informasi lebih efisien dalam ekosistem e-commerce. Boleh di next. Data dan dampak terhadap perekonomian. Menurut Asbari 2021, tahun 2017 terdapat 451 perusahaan berizin penyelenggara pos di Indonesia. Yang kedua, kolaborasi antara penyedia jasa pos dan perusahaan logistik diharapkan dapat meningkatkan kapasitas layanan logistik nasional. Nah, dampaknya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis e-commerce, memastikan pelaksanaan aliran barang dan layanan di seluruh Indonesia. Boleh di next. Strategi kolaborasi dalam meningkatkan kinerja bisnis e-commerce. Boleh di next. Pentingnya kolaborasi dalam e-commerce. Nah, yang pertama, pertumbuhan pesat industri e-commerce menuntut pengelolaan logistik yang efisien dan terintegrasi. Perusahaan perlu menerapkan pendekatan manajemen logistik yang sistematis untuk mendukung operasional bisnisnya. Kolaborasi dengan penyedia jasa logistik pihak ketiga atau 3PL menjadi strategi utama menghadapi tantangan logistik e-commerce. Tujuan utamanya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu mencapai service level objektif, keseimbangan antara kualitas layanan, biaya, dan waktu pengiriman. Pendekatan sistem manajemen logistik terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu perencanaan kegiatan logistik, pelaksanaan operasional secara efisien, pengendalian dan evaluasi performa logistik. Tujuannya untuk memastikan seluruh proses berjalan efektif dan efisien. Boleh di next. Pertumbuhan pesat e-commerce. Yang pertama, pertumbuhan e-commerce didorong oleh perubahan perilaku konsumen menuju belanja online. Peningkatan permintaan menciptakan tantangan baru dalam pengiriman cepat, pengelolaan stok, dan pemprosesan pemesanan. Perusahaan perlu beradaptasi melalui inovasi logistik dan kolaborasi strategis. Kolaborasi dalam 3PL. Nah, adalah perusahaan yang penyedia jasa logistik profesional seperti pengiriman dan distribusi, penyimpanan dan pergudangan, terakhir pengelolaan persediaan. Kolaborasi ini membantu perusahaan e-commerce mengatasi keterbatasan kapasitas internal dan meningkatkan efisiensi operasional. Kunci teknologi informasi dalam logistik bisnis e-commerce terbagi menjadi tiga nih. Yang pertama, peran strategis TI. TI kini menjadi struktur strategis, bukan sekadar alat otomatisasi. Membantu perusahaan logistik dalam efisiensi operasional, manajemen rantai pasok, dan kualitas layanan pelanggan. Fungsi TI dalam e-commerce, inovasi dan pertumbuhan bisnis logistik, membantu perusahaan mencapai tujuan strategis dan daya saing, dan TI menjadi fondasi utama dalam operasional e-commerce modern. Integrasi dan tantangan diperlukan sinergi manajemen dan departemen TI. Kebijakan strategis penting untuk integrasi TI dan e-commerce. Tantangan utamanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pengguna kurang paham teknologi. Kedua, keterbatasan sistem TI. Dan yang terakhir, regulasi belum optimal. Selanjutnya saya kembalikan ke teman-teman saya. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai transformasi digital dalam rantai pasok supply chain, integrasi teknologi, inovasi proses, tantangan implementasi dan digital. Tantangan implementasi dari digital supply chain. Next. Nah, pada transformasi digital dalam rantai pasok, di sini ada 4 poin, yaitu digitalisasi mengubah sistem rantai pasok menjadi lebih efisien dan responsif. Yang kedua, ada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi membantu mempercepat aliran barang, informasi, dan dana antar pelaku supply chain. Yang ketiga, ada sistem digital yang memungkinkan monitoring secara real time, meningkatkan akurasi data dan mengurangi resiko keterlambatan. Yang terakhir, ada teknologi yang berperan penting, yaitu ERO,
IoT, cloud computing, dan big data analytics. Next. Nah, di sini ada integrasi dan kolaborasi sistem supply chain. Yang dimana di sini juga dijelaskan bahwa digitalisasi mendorong integrasi antar bagian perusahaan seperti produk, gudang, distribusi, hingga pelanggan. Kemudian kolaborasi digital menciptakan koordinasi yang lebih baik antar produsen, pemasok, distributor, dan konsumen. Nah, untuk manfaatnya apa aja sih? Manfaat integrasi sistem ada 3, yaitu pengambilan keputusan lebih cepat, kemudian ada transparansi data dan transparansi data dalam seluruh proses, kemudian ada efisiensi biaya operasional dan logistik. Kemudian di sini juga dijelaskan tujuan utamanya, yaitu mewujudkan rantai pasok yang adaptif dan terhubung, yaitu connect supply chain. Next. Nah, kemudian di sini ada inovasi dan penerapan teknologi. Inovasi dalam rantai pasok tidak hanya pada produk, tetapi juga pada proses dan sistem operasional. Nah, untuk contoh-contohnya di sini ada 4 ya. Yang pertama ada drone delivery untuk mempercepat inovasi. Yang kedua ada warehouse automation untuk efisiensi dan penyimpanan. Kemudian yang ketiga ada AI machine learning untuk memprediksi permintaan pasar, dan yang terakhir ada blockchain untuk keamanan data transaksi rantai pasok. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga inovasi berbasis teknologi menjadikan supply chain lebih fleksibel, akurat, dan berorientasi pelanggan. Next. Untuk tantangan digital supply chain apa aja sih gitu ya. Nah, untuk yang pertama di sini ada investasi awal yang tinggi untuk inflasi teknologi. Kemudian ada keterbatasan SDM yang menguasai sistem digital. Kemudian ada ancaman keamanan data dan kepercayaannya antara mitra bisnis. Nah, yang terakhir ada adaptasi budaya organisasi terhadap perubahan digital. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada mode strategi. Di sini juga inovasi jadi fondasi utama kesuksesan perusahaan. Teknologi baru mempengaruhi seluruh operasi bisnis. Fokus pada efisiensi, layanan, dan keunggulan kompetitif. Anggaran TI besar untuk menghadapi persaingan global. Next. Nah, selanjutnya itu ada blockchain dalam logistik. Nah, blockchain adalah teknologi pencatat digital yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Digunakan untuk melacak asal, pergerakan, dan kepemilikan produk di setiap tahap rantai pasok. Memberikan kepercayaan antar pihak, supplier, distributor, dan konsumen karena semua data dapat diverifikasi. Meningkatkan efisiensi dan keamanan, mencegah manipulasi data serta pemalsuan dokumen. Smart contract memungkinkan eksekusi otomatis saat syarat transaksi terpenuhi, menghemat waktu dan biaya. Di sini juga ada manfaat utamanya, yaitu keterlusuran produk lebih jelas atau bisa disebut traceability, mengurangi resiko penipuan dan human error, menjamin kualitas produk dan keaslian merek, cocok untuk industri penilaian tinggi seperti obat, pertanian, dan makanan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan prinsip dasar blockchain. Nah, blockchain adalah teknologi basis data terdistribusi yang dirancang untuk mencatat transaksi di beberapa komputer. Nah, ini nomor 1, buku besar digital. Berfungsi sebagai buku besar atau ledger yang aman, transparan, dan terdesentralisasi yang dibagikan ke seluruh jaringan. Yang kedua ada tidak dapat diubah atau immutable. Catatan yang sudah masuk tidak dapat diubah. Yang tanpa mengubah keseluruhan blockchain yang memerlukan persetujuan mayoritas. Nah, yang ketiga ada tanpa otoritas pusat, yaitu menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga atau otoritas pusat seperti bank untuk memvalidasi transaksi. Nah, di sini ada prinsip dasar blockchain. Yang pertama ada desentralisasi, yaitu informasi ini tidak disimpan di satu server pusat, melainkan disalin dan didistribusikan ke seluruh jaringan atau node, menghilangkan satu titik kegagalan. Nah, yang kedua ada rantai blok atau immutability.
yaitu transaksi dikelompokkan dalam blok yang saling terhubung secara kriptografis membentuk rantai yang aman dan tidak dapat diubah. Nah, yang ketiga ada konsensus, yaitu blok baru yang hanya dapat ditambahkan jika disetujui oleh mayoritas peserta dalam jaringan melalui algoritma seperti proof of work atau POW atau proof of stake atau POS. Nah, yang keempat ada kriptografi, yaitu setiap transaksi dan blok diamankan menggunakan instruksi canggih untuk memastikan keamanan, autentikasi, dan integritas data. Nah, yang kelima ada kontrak cerdas atau smart contract, yaitu kode program yang berjalan otomatis di atas blockchain untuk mengeksekusi perjanjian atau proses bisnis ketika syarat terpenuhi. Yang keenam dan terakhir adalah transparansi, yaitu seluruh riwayat transaksi atau dalam batas izin dapat dilihat oleh semua peserta di jaringan, menciptakan sistem yang jujur dan mudah diaudit. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada blockchain dalam konteks rantai pasok. Yang pertama ada transparansi dan kekekalan. Data transaksi terekam dengan stempel waktu dan tersebar di banyak node sehingga tidak bisa dimanipulasi. Lalu peserta jaringan, yang pertama registrar, pencatat data, lalu ada organisasi standarisasi, lalu ada pemberi sertifikat, dan yang terakhir ada aktor supply chain dalam produsen, pengecer, dan pelanggan. Yang terakhir ada aplikasi pelacak produk, yaitu ada status, asal, dan pemilikan barang dapat dipantau secara real time dan otomatis melalui smart contract, yaitu sistem kontrak digital yang berjalan otomatis ketika syarat tertentu terpenuhi. Lalu berikutnya ada keunggulan blockchain di industri supply chain. Yang pertama, transparansi dan visibilitas. Yang kedua, keamanan data. Yang ketiga, pelacakan kargo yang akurat. Yang keempat, efisiensi operasional smart contract. Yang kelima, manajemen terdesentralisasi. Yang keenam, validitas dokumen. Yang ketujuh, ketahanan rantai pasok. Yang terakhir, peningkatan kolaborasi. Lalu ada penerapan teknologi blockchain di dunia nyata. Yang pertama, pelacak barang, menelusuri asal daging sapi. Lalu ada manajemen persediaan, transparansi rantai makanan. Lalu yang ketiga ada validasi produk, keaslian produk fasior dan anggur. Yang keempat, pembayaran dan smart contract, transaksi otomatis antar perusahaan. Lalu ada manajemen kontrak, efisiensi kontrak, logistik. Lalu ada manajemen kualitas, kontrol mutu makanan dan minuman. Lalu ada keamanan dan anti pemalsuan, verifikasi berlian asli. Lalu ada rantai pasok berkelanjutan, transparansi biji kopi. Lalu yang terakhir ada logistik terkini, analisis data real time dan pembayaran cepat. Oke, baik. Akhir kesimpulannya adalah logistik memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan e-commerce nasional melalui efisiensi aliran barang, informasi, dan data. Transformasi digital dengan teknologi seperti IoT, AI, cloud computing, dan blockchain telah menciptakan rantai pasok yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Kolaborasi dengan penyedia jasa logistik pihak ketiga menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja operasional. Inovasi teknologi seperti drone delivery, otomatisasi gudang, AI, dan blockchain membuat rantai pasok lebih fleksibel, akurat, dan berorientasi pelanggan. Khusus blockchain, teknologi ini memberikan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam pelacakan produk serta mengurangi risiko penipuan. Namun, implementasi teknologi digital masih menghadapi tantangan besar, keterbatasan SDM, dan adaptasi budaya organisasi. Strategi ke depan harus berfokus pada integrasi teknologi, kolaborasi, dan inovasi berkelanjutan untuk menghadapi persaingan global dalam sektor logistik dan e-commerce. Oke, baik. Ya, kami dari kelompok 14 telah menyampaikan materi teknologi dalam manajemen logistik. Mungkin bisa dapat kami sampaikan
Kami dari kelompok 14 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.